Saudara, kami berada di kantor DPRD Kabupaten Cilacap. Marilah kita tanyakan kepada Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap dalam eh, upaya bagaimana Dewan Cilacap mendorong terhadap pencegahan dan penyebaran virus corona di wilayah Kabupaten Cilacap yang pada kesempatan Minggu tanggal 15 Maret 2020 DPRD Kabupaten Cilacap khususnya Komisi D maksud kami melakukan rapat dalam rangka melaksanakan instruksi Gubernur Jawa Tengah terhadap pencegahan virus corona yang ada di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah Komisi D atau DPRD Kabupaten Cilacap dalam penanganan virus corona di Kabupaten Cilacap? Marilah kita dengarkan pernyataan dari Didi Yudi Cahyadi, Ketua Komisi D, dan Suheri, Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap. Inilah pernyataannya untuk saudara. Selamat siang Mas Didi dan Mas Heri selaku DPRD Kabupaten Cilacap. Mas Didi dan Mas Heri, ini saya mau tanya ini terkait mengenai langkah-langkah apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cilacap dalam penanganan dan pencegahan virus corona di Kabupaten Cilacap ini, Mas Didi. DPRD sudah 3 hari ke belakang itu memang sudah mendiskusikan terkait dengan isu corona yang merebak di Indonesia terutama, dan kita bicara khusus untuk Kabupaten Cilacap. Kita diskusi dengan pimpinan, dengan semua komisi sudah 3 hari ke belakang, membicarakan tentang langkah-langkah apa yang harus kita ambil sebagai DPRD untuk mengantisipasi ini. Dan termasuk kita juga membicarakan acara Hari Jadi Cilacap yang akan diadakan wayangan di gedung DPRD. Itu juga kita bahas, dan kami memang di diskusi itu membahas agar itu mungkin ditiadakan karena banyak kerumunan dan kita khawatir corona ini merebak seperti itu. Dari hasil diskusi grup WA itu di 3 hari ke belakang itu, Komisi D yang membidangi dengan mitranya dengan Dinas Kesehatan mengambil kesimpulan hari ini, hari Minggu, tadi jam 9 kita rapat resmi di ruang Komisi D membicarakan bagaimana langkah-langkah penanganan corona ini, dan alhamdulillah tadi diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita menghimbau kepada Bapak Bupati untuk segera melaksanakan apa yang menjadi surat edaran Gubernur Jawa Tengah. Terus juga nanti kita harapkan Pak Bupati memberikan statement kepada masyarakat tentang situasi terkini, kondisi penyebaran virus corona di Kabupaten Cilacap. Yang ketiga, kita akan mengundang Dinas Kesehatan berapat kerja dengan kita sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk penanganan virus corona ini di Kabupaten Cilacap. Mungkin nanti dari sekretaris bisa melengkapkan, monggo Mas Heri. Hasil tadi itu. Jadi kami selaku pimpinan Komisi D yang menangani masalah kesehatan rakyat yang di dalamnya adalah terkait dengan masalah kesehatan, termasuk juga ini di dalamnya juga ada pendidikan di sana, karena pendidikan itu secara otomatis itu akan menjadi tempat untuk berkumpul bagi anak-anak dalam ruang kelas, sehingga juga mendorong agar Bupati segera menindaklanjuti surat himbauan dari Gubernur untuk meliburkan semua sekolah yang ada. Di samping itu, karena semua masyarakat yang ada dari lapisan yang paling bawah itu paham terhadap virus corona itu apa, penyebarannya itu bagaimana, itu penting untuk dilakukan pemerintah daerah untuk mengedukasi mereka agar mereka tuh paham apa itu virus corona, walaupun di media sosial, di media-media televisi dan lain-lain itu sudah banyak didapatkan oleh masyarakat. Akan tetapi
kewajiban dari pemerintah daerah itu juga harus melakukan edukasi kepada warganya. Jangan sampai nanti ada warga Cilacap yang terkena, contohnya ini menurut informasi ada satu warga yang terkena virus corona, akan tetapi karena itu melalui puskesmas atau klinik swasta sehingga kurang kepantau oleh kita. Nah itu juga kami harap dinas kesehatan yang mengeluarkan izin adanya rumah sakit atau klinik swasta itu untuk menegur mereka agar dalam situasi pandemik ini mereka juga harus melaporkan secara kontinu, secara cepat ketika ada hal-hal yang pasien yang terindikasi oleh virus corona itu, kayak gitu. Juga kami rencana besok hari Selasa kita akan mengundang dinas kesehatan agar untuk evaluasi langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama di dinas kesehatan. Kemudian juga sudahkah kepala dinas kemudian pendidikan untuk menginformasikan kepada semua kepala sekolah, karena ini lagi ditunggu ini. Besok kan hari Senin. Iya. Ini Minggu sudah sore kan. Nah mereka lagi ini apa besok libur apa itu ini masih bingung. Ya kami agar segera mungkin untuk memberikan informasi mereka. Kalau memang secara formal belum memungkinkan ya secara informal. Kami dari anggota DPD beserta pimpinan sampai dengan detik ini Ketua DPD itu masih standby, termasuk kita standby di kantor. Begitu Pak Rudi. Oke, luar biasa sekali berarti untuk DPRD Cilacap ya dalam pemantauan virus corona ini. Artinya Minggu Caca tetap bergerak untuk bekerja melayani masyarakat dalam kaitan pencegahan terhadap virus corona. Nah, ini yang ingin kami tanyakan selanjutnya Pak, ini terkait mengenai libur sekolah ini Pak. Penegasannya dengan Dinas PDANK mau seperti apa? Menurut informasi bahwa akan diliburkan 2 minggu ini. Penegasannya mau seperti apa ini Pak? Jadi terkait dengan libur sekolah juga kita mungkin ini masukan yang bagus. Mungkin terkait dengan dinas kesehatan kita juga mungkin berkepentingan dengan dinas pendidikan. Kita nanti akan bicarakan juga dengan dinas pendidikan. Kita mungkin juga bertahap nanti manggil dinas pendidikan langkahnya seperti apa untuk peliburan daripada siswa-siswa SD SMP. Yang terpenting bagi kita bahwa Komisi D hari ini itu sudah memberikan sebuah rekomendasi final kepada pimpinan. Tadi kita juga berdiskusi langsung dengan Pak Ketua dan pimpinan bagaimana langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan sebagai DPRD untuk menindaklanjuti semua ini. Tujuannya agar kita mendorong pemerintah daerah ini bekerja secara cepat, secara cerdas, secara tepat untuk menangani virus corona ini. Karena informasi yang berkembang ini justru yang ada 2 pasien di rumah sakit Margono itu adalah orang Cilacap. Ini yang mengagetkan kita di hari kemarin itu. Intinya bahwa langkah-langkah itu akan kita lakukan terkait dengan dinas pendidikan juga. Kita juga akan panggil nanti dinas pendidikan untuk melakukan langkah-langkah cepat untuk mengikuti daripada anjuran Pak Gubernur tadi. Tadi Pak mungkin di dalam rapat Komisi D terkait penanganan virus corona di ruangan rapat kan sebentar lagi tadi digarisbawahi akan menggelar hari ulang tahun Kabupaten Cilacap sebagai hari jadi yang ke-164. Banyak pagelaran yang nantinya juga akan berkumpul titik orang di masyarakat Cilacap dalam menikmati hiburan di Kempot, wayang dan lain sebagainya. Tentu kalau menindaklanjuti instruksi dari Gubernur Jawa Tengah agar kerumunan orang untuk dihindari dulu. Nah ini untuk hari jadi ini seperti apa nih nanti Pak? Ya semua kegiatan akan dihentikan. Paripurna pun juga mungkin akan ditiadakan. Demi apalah artinya sebuah seremonial ketika nanti kemudian mengorbankan nyawa orang. Sehingga kita lebih mengedepankan kepada menyelamatkan nyawa warga Kabupaten Cilacap. Ketika aktivitas masyarakat, mungkin aktivitas kerja di dewan, paripurna dan lain sebagainya ditiadakan, tentunya kan masyarakat akan berada di rumah ya, untuk artinya mencegah terjadi adanya penyebaran virus corona itu. Nah langkah-langkah apa yang nantinya dimonitoring
oleh Dewan ketika masyarakat ini berada di rumah ini, Pak? Jadi kalau langkah-langkah kita secara kebijakan ya, kita secara teknis itu memang menjadi tugas daripada eksekutif untuk memantau daripada pergerakan masyarakat ini. Artinya secara pertumbuhan ekonomi kan sebetulnya karena masyarakat di rumah saja sebenarnya. Nah, ini langkah yang kita lakukan adalah makanya kita secepatnya mengundang Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada masyarakat. Jangan sampai bahwa ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa sehingga masyarakat berada di rumah saja seperti itu, tidak melakukan sebuah aktivitas usaha ataupun seperti apa. Justru kita harus bergerak cepat kepada masyarakat, memberikan tata cara bagaimana mencegah corona ini. Misalnya satu tadi sering mencuci tangan, membatasi salaman, itu yang kebiasaan-kebiasaan yang lain yang memang menimbulkan, karena corona ini katanya diidentifikasi itu bukan dari udara tapi dari sentuhan menempel. Makanya kita akan himbau masyarakat, kita berikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana tata cara menghindari corona ini, seperti itu Mas Rudi. Oke, berarti langkah-langkah Dewan ini sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin sudah mengantisipasi ya Pak ya terhadap penyebaran virus corona di Kabupaten Cilacap sebenarnya ya Pak ya. Sudah. Artinya ini penegasan dalam rapat kali ini Komisi D di Dewan, walaupun minggu seharusnya libur tetapi melaksanakan rapat paripurna. Ke depan ini apakah katakanlah nanti sampai nanti malam ini akan ada rapat koordinasi dengan eksekutif atau tidak Pak untuk terhadap langkah-langkah yang lebih cepat? Kalau kita tugas komisi itu tadi sudah merapatkan dan merekomendasikan kepada pimpinan, dan dalam bentuk suratnya sudah kita laporan dengan pimpinan dan diskusi dengan pimpinan. Nanti tindak lanjut itu adalah pimpinan yang nanti akan komunikasi langsung dengan eksekutif melalui surat atau bagaimana. Dan kita Komisi D itu standby kapanpun kita dibutuhkan. Komisi D kondisi dimanapun untuk secepatnya pulang ke kantor untuk rapat. Kita selaku wakil rakyat siap, tidak mengenal hari libur atau jam malam, kita siap seperti itu Mas Rudi. Oke, padahal kalau sesuai dengan jadwal agenda kerja Dewan ini untuk kegiatan hari ini dan seterusnya ini sebenarnya ada dikunjung di mana ini Pak? Kita Komisi D kunjungan di Demak hari ini, ya. Makanya kita tadi bergerak, dan itu pun ketika dianggap kondisi sangat darurat, paribasanya belum nyampe Semarang suruh balik lagi, kita sudah siap seperti itu. Oke, seperti itu. Juga ini Pak Heri dan Pak Didi terkait mengenai warga Cilacap khususnya, kami dengar di media sosial ini orang Kroya ya. Orang Kroya katanya sekarang dirawat di rumah sakit di Purwokerto. Nah, ini sejauh ini yang sudah didengar per detik ini untuk warga Kroya yang diduga terserang virus corona untuk pantauan Dewan seperti apa nih Pak? Justru anggota Dewan kita itu kaget ya dengan bahwa ada orang Cilacap yang terkena itu, justru kita tahu dari media. Dan yang kami kaget lagi ketika kami konfirmasi via telepon dengan RSUD Cilacap, dengan Dinas Kesehatan, RSUD Majenang juga, itu tidak ada yang teridentifikasi corona. Justru malah berita ini muncul dari Banjarnegara dan dari Purwokerto itu sendiri, yang notabene keterangannya adalah dari PKU Muhammadiyah. Nah, makanya tadi seperti disampaikan oleh Mas Heri, ini kan kita kecolongan sesungguhnya. Kenapa justru pusat-pusat kesehatan pemerintah ini tidak tahu, justru yang swasta inilah yang meriksa mereka. Nah, makanya tadi kita berkepentingan untuk percepatan penanganan ini, jangan sampai tadi betul kebobolan. Ini klinik-klinik swasta kan ternyata tidak melaporkan secara periodik ataupun secara cepat terkait dengan penanganan corona ini. Makanya nanti kepala dinas kita harapkan setelah nanti rapat kerja dengan Komisi D ini, yang mengundang semua puskesmas dan RSUD, begitu juga rumah sakit swasta itu, agar tidak terjadi lagi kecolongan seperti ini. Ternyata masyarakat Kabupaten Cilacap ada yang terkena virus corona, seperti itu Mas Rudi. Oke, artinya per detik ini, per sore ini Pak, per sore ini Minggu bertepatan dengan tanggal 15
Maret 2020 per jam 3 sore lebih 15 menit ini untuk pantauan Dewan terkait warga Kroya yang terkena virus corona sampai detik ini, kelanjutan perkembangannya, informasi dari mungkin dinas terkait seperti apa nih Pak? Ini masih diisolasi, Masih diisolasi di rumah sakit Margono. Jadi anggota komisi D itu salah satu ada yang sedang melakukan koordinasi dengan kepala desa dari si pasien itu. Kroya Menurut ya. informasinya, Muncul, menurut Kroya. informasinya itu bahwa beliau itu memang habis umroh, terus juga anaknya juga ada yang jadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau PMI ya, itu di luar negeri. Itu mungkin ini juga mestinya harus dilakukan tracking. Ini apa dibawa dari memang dari luar negeri atau bagaimana? Tentunya nanti kami harap makanya dinas terkait ini untuk segera istilah melakukan upaya itu untuk mencari dari mana sumbernya itu mereka membawa virus itu. Dan juga kami harap mungkin karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kami harap selaku anggota DPD yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, ini harapan kami dari mulai bupati sampai dengan kepala desa itu harus bergerak semuanya ini. Bergerak semuanya untuk melakukan satu langkah-langkah untuk mungkin menenangkan agar masyarakat itu tetap tenang, kondusif. Tentunya juga harus paham mereka apa sih corona itu, bagaimana cara penyebaran corona itu. Nah, ini tentunya harus kita kawal. Makanya itu tadi kami sampaikan, minggu kami juga tetap standby. Pak Ketua ada itu di ruangan kami, habis diskusi dengan Pak Ketua dan pimpinan yang lain. Ini standby untuk memantau istilahnya pergerakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Bupati seperti apa. Itu seperti itu. Artinya ini tadi disebutkan ada salah satu warga kita yang baru saja menjadi TKI itu ya, mungkin umroh. Anaknya si korban ini, anaknya si pasien ini sebagai tenaga kerja. Tapi kalau si pasien ini informasinya itu pulang dari setelah menjalankan ibadah umroh. Tapi connect enggak itu, artinya salaman enggak dengan anaknya yang menjadi TKI? Kalau terkait itu tentunya kita tidak tahu persis. Tidak tahu persis apakah dia salaman atau berpelukan. Tapi kalau secara nalar antara bapak dengan anak yang pasti salaman, pasti pelukan lah kan, seperti itu. Artinya TKI itu kan sudah pulang ya dari luar negeri sampai ke Cilacap gitu ya. Ya artinya saya tanyakan kembali, apakah mungkin nanti dinas juga dengan DPR atau DPR dengan dinas ini memantau terhadap saudara-saudara kita yang menjadi TKW dan TKI yang pulang ke luar negeri ini memang benar-benar dipantau atau tidak. Salah satu contoh ini warga Kroya sudah seperti itu gitu loh. Ya, ini kan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, ya kan? Yeah. Nah, yang ini kan oleh Ketua BNPB kan, kita menyatakan bahwa ini statusnya bencana nasional. Nah, untuk kepulangan TKI itu kan juga pintu pertama masuk kan di bandara. Tentu di sana juga sudah dilakukan upaya-upaya untuk pemeriksaan, pencegahan agar tidak masuk ke Indonesia. Nah, ini kan tugas kita yang di daerah ini tentunya menjaga masyarakat yang ada di daerah sini kan, agar istilahnya terhindar dari virus-virus itu. Nah, langkah-langkah seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh dalam edaran gubernur itu untuk menghindari kerumunan. Jangan sampai pemerintah daerah itu kemudian menjadi provokator untuk melakukan kegiatan yang seremonial mengumpulkan banyak orang. Seperti Car Free Day tadi masih berjalan. Oh, berarti yang di Kroya ini ya Pak ya? Nah iya, ini kan tidak sesuai dengan himbauan dari gubernur. Nah ini mestinya, setahu kami kan himbauan dari Pak Gubernur itu dari kemarin itu sudah kita tahu kan, bahwa itu sudah terjadi di wilayah kita dan juga disebutkan di
Margono ada pasien yang positif corona. Nah, mestinya acara Car Free Day tadi itu ya apa salahnya sih ketika ditunda atau dibatalkan sampai menunggu misalnya situasi betul-betul aman gitu. Ini juga salah satu hal yang kita pantau. Dan yang paling mengagetkan acara tadi Car Free Day itu di Kroya, pasien yang ada di Margono itu juga dari Kroya, itu yang mengejutkan kita itu. Iya. Tentunya sangat mengkhawatirkan. Iya, Pak, ya. sangat khawatirkan seperti itu. Mungkin itu saja Pak Ketua ya. Oke. Udah cukup Pak Ketua ya. Oke, satu lagi Pak untuk harapan DPRD Kabupaten Cilacap khususnya Komisi D dalam pencegahan virus corona di Kabupaten Cilacap, harapannya seperti apa ini Pak Didi dan Pak Heri? Ya, intinya kami minta Pak Bupati tanggap secara cepat melaksanakan instruksi daripada gubernur itu untuk menghentikan, ada 4 poin kalau tidak salah itu, termasuk di situ disebutkan Car Free Day, ada apa namanya kemah juga kan di situ. Itu yang penting kita berharap satu, Pak Bupati melaksanakan surat edaran gubernur. Yang kedua, secara cepat menangani pencegahan daripada corona yang ada di Kabupaten Cilacap. Yang ketiga, membuat tenang. Artinya tidak terlalu membuat setelah itu membuat panik masyarakat. Itu aja kok. Yang penting kita satu terselamatkanlah masyarakat Kabupaten Cilacap. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Didi juga Pak Heri atas Mungkin penjelasannya. Ya, oke. Kepada masyarakat tetap kita harus biasakan pola hidup bersih dan sehat. Itu agar kita tetap istirahat sehat, terutama stamina ini. Stamina betul-betul harus kita jaga. Kami berharap corona ini jangan sampai istilahnya menyabut nyawa dari warga Kabupaten Cilacap. Harapan kami seperti itu. Oke ya saudara, demikianlah tadi bincang-bincang dengan Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap dalam pencegahan dan penanganan virus corona di wilayah Kabupaten Cilacap. DPRD Kabupaten Cilacap dalam rangka melaksanakan instruksi Gubernur Jawa Tengah terus berupaya, bahkan minggu pun terus melakukan rapat-rapat koordinasi dengan ketua dan jajaran-jajaran eksekutif lainnya agar di Kabupaten Cilacap pencegahan dan penyebaran virus corona bisa tercegah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.